Selamat siang, Siang, Pak. Hadi. Selamat siang. Baik, selamat bertemu pada diklat ini dan saya diberi tugas oleh Pak Yoga untuk menyampaikan GMDSS. Oke, eh, perlu saya sampaikan bahwa GMDSS itu sistem ya, bukan alat. Jadi jangan menganggap bahwa GMDSS itu alat, bukan. Nanti memang ada alat komunikasi, alat radio yang digunakan untuk GMDSS memang ada, tetapi GMDSS sendiri itu sistem ya, jadi sistem. Eh, Materinya sebenarnya sudah ada semua di dalam presentasi saya ini. Eh, tapi presentasi saya ini saya gunakan sebenarnya untuk diklat GMDSS Radio Operator. Jadi bukan untuk ORU sebenarnya. Oleh karena itu nanti yang saya sampaikan tidak semua materi tidak, tetapi yang kaitannya dengan GMDSS saja. Misalnya seperti telex of radio itu nggak termasuk GMDSS ya. Jadi saya nggak misalnya menghitung biaya komunikasi itu kan juga tidak termasuk GMDSS. Jadi saya tidak eh, sampaikan itu. Mungkin nanti sudah ada sendiri yang menyampaikan di servis dokumen mungkin. Kemudian juga mengenai servis dokumen itu sendiri juga nanti ada yang menyampaikan. Kemudian teknik radio juga saya tidak akan menyampaikan itu. Yang akan saya sampaikan adalah tentang GMDSS saja. Baik, Bapak-bapak dan mungkin ada ibunya ya, ini itu sebagai pendahuluan dari saya. Nah, sebelum kita masuk ke peralatan GMDSS, saya ingin menyampaikan bahwa adanya GMDSS ini, ya, terjadinya GMDSS ini karena ada amandemen SOLAS tahun 88. Jadi awalnya itu ada amandemen SOLAS 74 ya tahun 88 itu awalnya. Ya, baru kemudian eh, dari SOLAS 74 amandemen 88 inilah muncul konsep GMDSS. Jadi awalnya adalah ini. Jadi awalnya itu ada SOLAS 74 amandemen 88. Di bab 4 itu judulnya diganti total. Yang sebelumnya berjudul radiotelegrafi dan radiotelefoni dirubah menjadi GM Radio Communication, ya, dirubah menjadi Radio Communication. Inilah kemudian muncul konsep GMDSS. SOLAS selalu diamandemen, kadang-kadang tiap tahun ya, kadang-kadang tiap 2 tahun sekali diamandemen. Oleh karena itu amandemen SOLAS mengenai GMDSS ini banyak sekali. Nanti akan saya sampaikan beberapa. Oke, ini adalah apa namanya awal mulanya ada GMDSS karena pada saat itu peralatan komunikasi di kapal itu masih menggunakan teknologi yang konvensional, ya, masih menggunakan telegrafi, teleponi begitu. Sedangkan di darat sudah menggunakan peralatan-peralatan komunikasi yang canggih sehingga di kapal harus menyesuaikan diri dengan teknologi yang ada di darat. Maka di AIMO diselenggarakanlah konferensi untuk mengamandemen SOLAS bab 4 ini. Nah, inilah awal terjadinya GMDSS. Jadi kalau kita bicara tentang GMDSS tidak lepas dari bab 4 SOLAS, ya, bab 4 SOLAS. Tentunya AIMO juga bekerja sama dengan ITU, International Telecommunication Union, untuk penggunaan frekuensi dan orbit satelit. Karena yang diberi kewenangan oleh PBB untuk bertanggung jawab tentang penggunaan frekuensi dan orbit satelit itu adalah ITU. Maka AIMO bekerja sama dengan ITU, ya, bekerja sama dengan ITU untuk penggunaan frekuensi dan orbit satelitnya. Kemudian pada tahun 92 juga dilakukan amandemen lagi tentang Navtex dan Portable VHF. Ini sebenarnya banyak sekali apa namanya perubahan-perubahannya sampai saat ini banyak sekali.
Ya, ini kelebihan-kelebihan daripada GMDSS itu bahwa panggilan marabahaya dapat dilakukan lebih cepat dan lebih mudah. Operasi SAR lebih efektif, adanya pencegahan kesalahan pancaran marabahaya dan panggilan marabahaya langsung ke RCC. RCC ini singkatan dari Rescue Coordinating Center. Kalau di Indonesia Rescue Coordination Center ini adalah Syah Bandar yang ditunjuk. Kemudian peralatan di kapal sesuai dengan wilayah di mana kapal berlayar. Jadi dengan konsep GMDSS ini, kapal berlayar itu peralatan radionya tidak sesuai dengan jauhnya pelayaran. Kalau dulu sebelum ada GMDSS itu peralatannya sesuai dengan jauhnya pelayaran. Kalau pelayaran jauh menggunakan teleponi dan telegrafi, kalau pelayaran dekat cuman teleponi saja. Nah, itu dulu. Tetapi sejak diperkenalkannya GMDSS di Amandemen SOLAS 74 tahun 88 itu, maka kapal membawa peralatan radio itu harus sesuai dengan di mana dia berlayar. Nah, di mana dia berlayar itu bahwa wilayah laut itu dibagi dalam empat wilayah laut, dalam 4 wilayah laut. Eh, Kurang lebih seperti ini ininya. Seperti ini, kalau bahasa Indonesianya seperti ini, ya. Jadi wilayah area A1 atau wilayah laut A1 itu yaitu wilayah pantai yang dapat dijangkau oleh stasiun radio pantai dengan sedikitnya satu VHF transmitter dan DSC alerting secara terus-menerus. Nah, seperti ini. Si area A2 wilayah di luar ya, sebenarnya harusnya saya tulis di luar wilayah si area A1 yang dapat dijangkau oleh radio pantai dengan pesawat radio MF yang dilengkapi dengan DSC yang mampu alerting secara terus-menerus. Nah, si area A3 ini dulu awalnya bunyinya seperti ini awalnya, yaitu wilayah pelayaran tidak termasuk atau tidak termasuk ya, di luar area A1 dan A2 yang masuk jangkauan sistem satelit komunikasi Inmarsat. Ini dulu seperti ini, tetapi sekarang karena sudah tidak bukan Inmarsat lagi yang diterima AIMO, maka sekarang definisinya berubah. Bukan Inmarsat lagi, tapi sistem satelit komunikasi yang diakui oleh AIMO. Lebih jelasnya, ini definisi yang baru yang sudah diamandemen lagi. Ya, amandemen ini tahun 2022 kalau nggak salah ya, tahun 2022. Di amandemen seperti ini, mengapa? Karena yang memberikan layanan satelit itu bukan lagi Inmarsat, tetapi ada layanan satelit lain. Nah, satelit lain itu apa? Nanti akan kita bahas waktu kita membahas tentang satelit. Ya. Nah, sekarang bunyinya adalah seperti ini. Si area A3 means an area excluding si area A1 and A2 within the coverage of the recognized mobile satellite service supported by the ship's earth station carried on board in which continuous alerting is available. Jadi apa namanya, kata-kata Inmarsat tadi diganti dengan recognize mobile satellite, diganti dengan recognize. Jadi sekarang bukan bukan Inmarsat lagi, tapi diganti dengan recognize. Recognize di sini artinya adalah sistem layanan sistem satelit yang diakui oleh AIMO. Maksudnya begitu. Jadi maksudnya adalah sistem satelit yang diakui oleh AIMO. Diakui itu apa saja? Yaitu Inmarsat, Iridium, dan BDMSS. Nah, mengenai Inmarsat, Iridium, dan BDMSS ini akan kami jelaskan nanti pada waktu membahas satelit komunikasi di dalam GMDSS. Nanti akan saya jelaskan kemudian. Yang pasti sekarang yang memberikan layanan satelit di dalam GMDSS bukan Inmarsat satu-satunya, tetapi juga ada Iridium, ada BDMSS dari Cina. Oke, itu adalah si area atau laut wilayah sesuai dengan GMDSS. Ya. Nah, sedangkan semua
eh, kapal yang berlayar di laut harus mampu melaksanakan 9 fungsi komunikasi di dalam GMDSS. Ya, 9 fungsi komunikasi dalam GMDSS itu apa? Yaitu yang pertama adalah mengirim berita marabahaya dengan menggunakan sedikitnya alat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, mengirim dan menerima berita marabahaya dari kapal ke kapal. Yang ketiga, menerima panggilan berita marabahaya dari stasiun radio pantai. Yang keempat, mengirim dan menerima komunikasi SAR. Yang kelima, mengirim dan menerima komunikasi di tempat musibah. Yang keenam, mengirim dan menerima tanda penentu posisi. Yang ketujuh, menerima berita keselamatan maritim. Yang kedelapan, mengirim dan menerima komunikasi segera dan keselamatan. Komunikasi segera ini saya terjemahkan dari urgency communication, ya. Komunikasi segera ini saya terjemahkan dari urgency communication. Biasanya diterjemahkan urgency itu diterjemahkan segera. Nah, yang kesembilan adalah mengirim dan menerima komunikasi bridge to bridge. Nah, ini bridge to bridge bisa diterjemahkan mengirim dan menerima komunikasi dari anjungan kapal satu ke kapal lain, anjungan kapal lain, kurang lebih seperti ini. Saya tidak menerjemahkan ini karena di Eropa itu sudah ada kapal dikomando dari darat. Jadi istilah bridge ini di SOLAS itu disebutkan bahwa dari mana kapal dikomando. Nah itu, jadi saya tidak terjemahkan ini karena sekarang di Eropa itu sudah banyak kapal-kapal dikomando dari darat. Jadi mungkin yang dimaksud bridge di kapal itu adalah komando dari darat, bukan di anjungan kapal. Tetapi kalau di Asia ini, terutama di Indonesia, mungkin bisalah diterjemahkan mengirim dan menerima komunikasi dari anjungan kapal satu ke anjungan kapal lain. Mungkin seperti itu, ya kalau diterjemahkan. Oke, ini adalah 9 fungsi komunikasi di dalam GMDSS. Nah, di SOLAS disebutkan setiap kapal yang berlayar itu tidak hanya 9 fungsi komunikasi GMDSS ini, yaitu ditambah satu, yaitu mengirim dan menerima komunikasi radio umum. Nah, ini untuk semua kapal, ya semua kapal. Tetapi yang dimaksud sistem komunikasi fungsi komunikasi GMDSS ini adalah 1 sampai 9 itu yang fungsi komunikasi GMDSS. Sedangkan yang satunya ini bukan komunikasi GMDSS, ini komunikasi umum. Kalau Bapak nanti akan menjadi operator radio umum, maka inilah apa namanya harus bisa ini juga. Tetapi kalau Bapak-bapak hanya menjadi GMDSS radio operator, harus memahami 9 fungsi ini. Ya. Itu adalah yang sudah saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Aslinya bahasa Inggrisnya seperti ini, ya. Dari Regulation 4 itu judulnya Functional Requirement. Biasanya disebutkan 4 Romawi garis miring 4 biasanya. 4 Romawi itu bab 4 maksudnya, ya. Bab 4 Regulation 4, ya. Biasanya tulisannya biasanya Regulation 4 garis miring 4, biasanya begitu. Itu artinya bab 4 SOLAS Regulation 4. Functional requirement, persyaratan fungsionalnya. Every ship while at sea shall be capable of, ya, setiap kapal selama di laut harus mampu untuk for performing the GMDSS functions which are as follows, ya, melakukan fungsi GMDSS yang 9 ini, ya, transmitting ship to shore distress alert dan seterusnya, receiving shore to ship distress alert release, transmitting and receiving ship to ship distress alert dan seterusnya. Ini kalau diterjemahkan kurang lebih seperti yang saya terjemahkan tadi, ya, kurang lebih seperti yang saya terjemahkan lagi. Nah, ini kenapa nomor 8 saya kotai. Dulu pada waktu amandemen pertama SOLAS tahun 88, ini bunyinya tidak begini. Ini bunyinya adalah yang nomor 2 ini, transmitting and receiving general radio communication and land network communication system, ya, transmitting and receiving general radio communication
with land network communication system. Begitu dulu judulnya, panjang dulu judulnya, tetapi diganti pendek. Nah, yang judul panjang itu tadi ada di nomor 8. Kemudian dirasa oleh IMO karena General Radio Communications ini bukan bukan GMDSS, maka dipisahkan. Jadi 9 fungsi komunikasi GMDSS masih tetap seperti ini, kemudian ditambah 1. Ya. Yang dulunya nomor 8 ini kurang lebih bunyinya seperti ini. Ya, tetapi panjang. Judulnya kalau nggak salah tuh Transmitting and Receiving General Radio Communication with Land Network Communication System gitu. Oke, itu adalah tentang SOLAS, yang mungkin juga ada pelajaran SOLAS, tapi saya nggak tahu apa yang disampaikan di pelajaran SOLAS. Saya ambilkan yang SOLAS ini yang ada kaitannya dengan GMDSS, ya. Tentunya nanti akan diajarkan ada mata pelajaran SOLAS tersendiri. Nah, mungkin akan dibahas semuanya, tetapi saya hanya mengambil yang kaitannya dengan GMDSS. Oke, itu adalah functional requirement. Bahwa di dalam GMDSS ini yang terpenting adalah komunikasi distress, urgency, dan safety atau mara bahaya. Kemudian urgency itu tadi segera, komunikasi mara bahaya, komunikasi segera, dan komunikasi keselamatan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya untuk mara bahaya adalah distress, untuk segera adalah urgency, untuk keselamatan adalah safety. Yang terpenting di dalam GMDSS itu adalah itu. Di mana nanti mungkin kalau SOU itu ada pelajaran teleponi, ya. Di dalam pelajaran teleponi itu mungkin nanti akan diajarkan tentang bagaimana melaksanakan komunikasi dengan teleponi. Tetapi saya hanya mengambil yang GMDSS-nya saja, yaitu yang ada kaitannya dengan distress, ya, dengan distress, urgency, dan safety. Nah, sesuai dengan Konvensi SAR tahun 79, yang dimaksud distress itu apa? Atau yang dimaksud mara bahaya itu apa? Didefinisikan seperti ini. Jadi distress is a situation wherein there is a person, a vessel, or other craft is threatened by grave and imminent danger and requires immediate assistance. Ya, mungkin kalau nggak biasa bahasa Inggris agak panjang ya ini ya. Saya singkat saja dalam bahasa Indonesia. Jadi yang dimaksud distress atau mara bahaya itu adalah situasi di mana ada ancaman yang sangat terhadap manusia, kapal atau alat angkut lainnya dan membutuhkan pertolongan segera. Jadi intinya adalah ada ancaman bahaya. Ya, ancaman apabila seseorang atau kapal atau alat angkut lain terancam adanya bahaya, imminent danger ini ya, grave and imminent danger, dan membutuhkan pertolongan segera. Ini yang penting. Intinya itu. Jadi kalau dalam keadaan apapun di atas kapal, kalau kita dalam keadaan bahaya, kemudian kita meminta pertolongan segera, itu namanya distress. Nah, kalau distress otomatis signalnya adalah Mayday. Jadi kalau distress maka harus dikatakan Mayday. Mayday ini berarti nantinya minta pertolongan segera. Di sini saya berikan di mana di dalam SOLAS, di dalam SOLAS itu ada bukan SOLAS ya, tetapi ada di dalam GMDSS itu ada Mayday, ada Mayday relay, ada kata silence Mayday, ada silence distress, ada prudence, ada silence fini. Di mana kalau Mayday relay itu adalah merilai berita bahaya, merilai berita bahaya. Artinya berita bahaya itu disampaikan oleh stasiun lain yang mendengar ada kapal yang dalam keadaan mara bahaya, atau mungkin disampaikan oleh stasiun radio pantai karena dia mendengar adanya berita mara bahaya, maka stasiun radio pantai tersebut mengumumkan berita mara bahayanya, namanya Mayday relay, ya, namanya Mayday relay. Kemudian
di dalam distress itu ada istilah silence mede, silence distress, prudence, dan silence fine. Silence mede ini adalah maksudnya kalau nanti ada stasiun yang menyampaikan silence mede, misalnya ini ada stasiun Surabaya Radio ya, misalnya all stations, all stations, all stations. This is Surabaya Radio, Surabaya Radio, Surabaya Radio, misalnya ya. Silence Mede. Nah itu sorry. Silence Mede hanya bisa dilakukan oleh kapal yang mengalami distress. Ya, silence Mede hanya bisa disampaikan oleh stasiun distress. Misalnya ada kapal namanya kapal mawar misalnya ya. Nah, kapal mawar dalam keadaan mara bahaya, maka dia akan mengumumkan ke semua stasiun. All stations, all stations, all station. This is motor vessel mawar, motor vessel mawar, motor vessel mawar, call sign Papa Kilo 5 Zulu, gitu ya. Misalnya ya, silence mede. Itu apa artinya? Artinya adalah bahwa semua stasiun yang tidak masuk di dalam komunikasi mara bahaya, yang tidak terlibat di dalam operasi SAR itu supaya tidak mengganggu, tidak boleh melakukan panggilan, tidak boleh melakukan komunikasi yang mengganggu stasiun yang lagi melakukan operasi SAR. Jadi ini peringatan kepada stasiun-stasiun semuanya, stasiun radio semuanya, untuk tidak mengganggu adanya komunikasi distress. Kalau komunikasi distress selalu diawali dengan kata mede. Jadi kalau sudah komunikasi, kalau mede itu kan panggilan, ya panggilan mede. Tetapi kalau sudah komunikasi, maka harus diawali dengan kata mede. Jadi setiap komunikasi SAR yang kaitannya dengan distress ini harus diawali dengan kata mede. Nah itu tidak boleh diganggu. Kalau ada yang mengganggu, maka stasiun yang mengalami musibah tersebut atau kapal yang mengalami musibah tersebut bisa melakukan pemberitahuan silence mede ini. Sekali lagi contohnya adalah all stations, all stations, all station. This is motor vessel mawar, motor vessel mawar, motor vessel mawar. Call sign Papa Kilo 5 Zulu, silence mede. Nah, itu artinya kapal mawar itu dalam keadaan mara bahaya dan minta pertolongan segera supaya kapal-kapal lain tidak mengganggu komunikasinya. Kemudian di dalam distress juga ada kata istilah silence distress. Nah, kalau silence distress ini adalah pemberitahuan kepada semua stasiun supaya tidak mengganggu yang disampaikan oleh stasiun lain yang bukan dalam keadaan mara bahaya. Misalnya tadi Surabaya Radio misalnya. Surabaya Radio menerima pada waktu itu lagi ada komunikasi distress. Kok ada stasiun yang mengganggu? Ya, stasiun yang mengganggu, maka stasiun Surabaya Radio bisa mengumumkan silence distress ini. Nah, misalnya contohnya all stations, all stations, all station. This is Surabaya Radio, Surabaya Radio, Surabaya Radio. Silence distress motor vessel mawar begitu. Jadi yang dalam keadaan distress itu disebutkan, tetapi tidak harus disebut, tapi sebaiknya disebutkan ya. Sekali lagi, all stations, all stations, all station. This is Surabaya Radio, Surabaya Radio, Surabaya Radio, menyebutkan call sign-nya. Mungkin saya nggak tahu call sign-nya Surabaya Radio apa. Kalau Semarang Radio itu PKS ya, PKS silence distress motor vessel mawar. Ya, jadi dalam keadaan mara bahaya itu adalah motor vessel mawar. Oke, itu adalah cara menghentikan gangguan komunikasi dari stasiun-stasiun yang tidak terlibat di dalam operasi SAR. Nah, ada juga istilah prudence. Ya, prudence itu adalah istilahnya komunikasi distress untuk sementara dihentikan. Untuk sementara dihentikan, tapi belum selesai semua. Sehingga kapal lain atau semua stasiun lain itu boleh melakukan panggilan dan boleh melakukan komunikasi, tapi sifatnya terbatas.
ya prudence itu. Jadi contohnya begini, misalnya all stations, all stations, all station. This is Surabaya, Semarang Radio, Semarang Radio, Semarang Radio. Papa Kilo Sierra. Prudence, motor vessel Mawar. Jadi seperti itu. Jadi prudence itu artinya bahwa semua stasiun yang mendengar itu boleh melakukan panggilan dan boleh melakukan komunikasi, tetapi sifatnya terbatas. Nah, itu. Nah, kalau Silon Svini ini berarti sudah selesai semua. Jadi operasi SAR, komunikasi SAR itu sudah selesai semua. Semua stasiun boleh melakukan panggilan dan komunikasi secara biasa seperti sebelumnya. Nah, itu pemberitahunya namanya Silon Svini. Ya, contohnya misalnya tadi ada komunikasi distress antara kapal yang dalam keadaan musibah dengan kapal SAR, dengan sah bandar, dengan semua pihak yang terlibat di dalam operasi SAR. Nah, sudah selesai, kapalnya sudah tertolong, sudah selesai, ya. Kemudian baru ada pengumuman selesai semuanya, ya. Nah, contohnya all stations, all stations, all station. This is Semarang Radio, Semarang Radio, Semarang Radio, Papa Kilo Sierra. Silon Svini. Nah, Silon Svini itu berarti sudah selesai. Atau disebutkan nama kapalnya, Silon Svini, motor vessel Mawar. Begitu sudah biasanya diakhiri dengan over and out. Ya. Atau mungkin repeat. Repeat all stations, all stations, all station. This is Semarang Radio, Semarang Radio, Semarang Radio. Call sign Papa Kilo Sierra. Silon Svini, motor vessel Mawar. Over and out. Nah, seperti itu. Ya, ini adalah contohnya. Nah, di sini ada contoh distress. Oh ya, sorry. Begini, saya akan menyampaikan mungkin dulu. Ini contoh distressnya. Mayday, Mayday, Mayday. This is motor vessel Mawar, motor vessel Mawar, motor vessel Mawar. Call sign Papa Kilo Romeo 5. MMSI 525-123-550. Biasanya berhenti sebentar, ya. Mayday, motor vessel Mawar. Call sign Papa Kilo Romeo 5, MMSI 525-123-550. In position 12 degrees 10 minutes south, 102 degrees 15 minutes east at 1425 UTC. The ship is on collision. Request assistance immediately. 18 persons on board. See swell. Nah, kurang lebih seperti itu panggilan distressnya. Ya, panggilan distress komunikasi distress harus diawali dengan 3 panggilan. Ini namanya call. Ini namanya call, kemudian ini namanya message. Antara call dan message ini harus ada jeda waktunya, beberapa detik. Jadi tidak langsung. Makanya ini saya beri spasi ya, supaya kalau menyampaikan mede untuk teman-teman yang di kapal, kalau menyampaikan ini harus berhenti sebentar, ya, kemudian baru dilanjutkan mede motor vessel Mawar, begitu. Ya, kalau di sini sudah tidak perlu lagi pakai this is karena ini adalah lanjutannya ini. Jadi kalau yang pertama pakai this is ini sesuai dengan radio regulation. Kalau di radio regulation bunyinya seperti ini. The word mayday spoken 3 times. This is, kata this is, ya. Ship's name spoken 3 times. Call sign and other identity. Kemudian message-nya ini. Message. Jadi setiap distress prosedur itu ada call, ada message. Kalau di panggilannya melalui DSC, maka diawali dengan 2 tone atau tulit begitu. Itu kalau panggilannya dengan DSC. Tetapi kalau tidak ada DSC-nya, ya, maka langsung call message ini seperti ini. Oke, kemudian GMDSS yang kedua itu mengenai pancaran segera. Pancaran segera itu atau urgensi ini kurang lebih sama dengan distress, tetapi tidak membutuhkan pertolongan segera. Jadi kalau pancaran urgensi atau segera ini tidak memerlukan pertolongan segera. Sinyalnya adalah pan-pan, panggilannya pan-pan, 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 jadi 3 kali.
Ini saya berikan contoh di sini, pan 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 pan. All stations, all stations, all station. This is motor vessel Mawar, motor vessel Mawar, motor vessel Mawar. Call sign Papa Kilo Romeo 5, MMSI 525 123 550. Position 12 degrees 10 minutes south, 103 degrees 25 minutes east. Main engine breakdown. Ships in vicinity are requested to keep away. Master motor vessel Mawar, call sign Papa Kilo Romeo 5. Seperti itu. Ini contohnya. Ini tidak membutuhkan pertolongan segera. Walaupun main engine breakdown, tetapi tidak membutuhkan pertolongan segera. Tetapi kalau main engine breakdown-nya mungkin di Singapore Strait atau di Selat Sunda, ya, mungkin perlu pertolongan segera. Nah, kalau perlu pertolongan segera, misalnya diawali dengan bukan ship in vicinity requested to keep away, enggak, tetapi diikut main engine breakdown, request assistance immediately. Nah, itu harus pakai MAD. Jadi kalau di sini masalahnya sama main engine breakdown, tetapi request assistance immediately itu di sini harus MAD. Kalau pan-pan tidak perlu minta pertolongan segera, berarti hanya memberitahukan bahwa kapal saya mesinnya rusak, kemudian supaya yang lain menjauh, kapal-kapal lain menjauh, seperti itu. Dan kalau mengenai pan-pan ini, kalau sudah selesai masalahnya, misalnya mesinnya sudah bisa jalan lagi, dia sudah normal lagi, maka kaptennya itu harus membatalkan, ya, membatalkan pancaran segera tadi itu, ya, dibatalkan. Please cancel my pan-pan message, kurang lebih seperti itu kira-kira, ya. All station, all station, all station. This is motor vessel Mawar, motor vessel Mawar, motor vessel Mawar. Call sign MMSI. Please cancel my pan-pan message atau urgency message of tanggal berapa, jam berapa. Master motor vessel Mawar. Kurang lebih seperti itu pemberitahuannya. Jadi kalau mesinnya sudah jalan normal, maka dia harus membatalkan. Yang terakhir daripada dalam GMDSS ini adalah pancaran keselamatan, ya, pancaran keselamatan ini, ya, yaitu menunjukkan bahwa suatu stasiun mempunyai berita penting tentang peringatan navigasi, jadi atau tentang cuaca. Untuk biasanya pancaran berita keselamatan atau safety ini untuk kapal-kapal biasanya, bukan untuk semua stasiun. Kalau saya katakan semua stasiun, itu juga stasiun kapal dan stasiun radio pantai. Semua stasiun itu berarti semua stasiun radio. Tapi kalau hanya kapal saja, biasanya bukan all stations, tapi all ships. Ini saya berikan contohnya. Ya, contohnya ini. Security, security, security. All ships, all ships, all ships. This is motor vessel Mawar, motor vessel Mawar, motor vessel Mawar. Call sign Papa Kilo Romeo 5. MMSI dan seterusnya, position dan seterusnya, ya, dan seterusnya, time 1405 UTC. Observe a container which may be dangerous to navigation, ya. Dia melihat adanya kontainer yang terapung dan berbahaya bagi navigasi. Ships in vicinity are requested to keep apa ini? To keep sharp lookout, ya, to keep sharp lookout. Jadi semua kapal diminta untuk melakukan pengamatan keliling yang lebih baik, ya. To keep sharp lookout artinya untuk mewaspadai, ya, untuk mewaspadai. Ships in vicinity itu berarti kapal-kapal di sekitar posisi yang disebutkan tadi. Kapal-kapal yang di sekitar posisi tadi diminta untuk melakukan pengamatan keliling yang tajam, ya. Master motor vessel Mawar Papa Kilo Romeo 5, over and out, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau security itu ditujukan kepada kapal-kapal, biasanya adalah berita keselamatan untuk kapal-kapal itu. Nah, sekarang itu adalah tiga prosedur di dalam GMDSS, ya, tiga prosedur dalam GMDSS. Nah, sekarang ada pertanyaan, ya, mengapa ada yang bertanya kepada saya, Pak, kalau orang jatuh di laut itu
Mede atau Panpan? Nah, itu pertanyaan seperti itu. Mungkin juga Bapak-bapak atau Mbak atau Ibu ada yang di sini, mungkin juga ada yang bertanya seperti itu. Kalau eh, kalau orang jatuh di laut itu mede atau Panpan? Itu tergantung. Kalau orang jatuh di laut dan memungkinkan minta pertolongan kapal lain, ya mede. Tetapi kalau tidak minta pertolongan, hanya memberitahukan saja bahwa ada orang jatuh dari kapal saya, itu Panpan. Kenapa harus seperti itu? Ya, siapa tahu kapal lain itu bisa mengetahui ada orang jatuh di laut, ya, ada orang mengapung di laut begitu. Nah, biasanya message-nya adalah kalau Panpan itu biasanya message-nya itu eh, jadi tadi itu ya otomatis diawali dengan pan pan, ya, diawali dengan pan pan. Kemudian message-nya adalah man overboard, ships in vicinity are if observed persons overboard, please report to Master Motor Vessel Mawar. Jadi istilahnya message-nya adalah bahwa orang itu diminta untuk melapor ke kapal yang orang jatuh di laut tersebut. Intinya seperti itu. Jadi hanya memberitahukan kalau ada orang jatuh di laut dari kapal saya, dan kalau kalian melihat ada orang terapung di laut, silakan lapor ke Master Motor Vessel Mawar. Mungkin akan disebutkan melalui berapa, misalnya frekuensi 2182 misalnya. Ya, misalnya melalui frekuensi 2182 atau mungkin frekuensi lain, misalnya channel 16 misalnya, ya seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, mengapa kok ada muncul pertanyaan itu? Ya, mengapa muncul pertanyaan itu? Karena di dalam setelah ada GMDSS, di dalam DSC, yaitu DSC atau Digital Selective Calling yang nanti akan saya sampaikan, ya, Digital Selective Calling itu ada kind of distress ini ditulis seperti ini: fire, explosion, collision, danger of capsizing, grounding. Jadi ini kebakaran, tubrukan, bahaya terbalik, kandas, ya, armed robbery, ada perompakan dengan senjata, man overboard. Nah, kata man overboard ini juga ada di dalam DSC. Inilah yang kemudian muncul pertanyaan kalau man overboard itu mede eh, atau panpan. Karena kalau distress itu harus mede. Kalau distress mede, artinya apa? Itu dalam bahaya yang mengancam, ada ancaman bahaya yang sangat besar dan meminta pertolongan segera. Itu harus mede. Nah, di sini di DSC ini pada waktu kirim distress dia ada kata man overboard. Nah, maka muncullah pertanyaan itu. Ya, selain itu ada flooding atau eh, air 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 naik dek, ya, kemudian listing atau miring, ya, atau undesignated distress. Undesignated distress ini tidak yang 8 ini, tetapi dia juga minta pertolongan segera. Kondisinya nanti akan disebutkan. Jadi, dari kata inilah maka muncul pertanyaan, apakah orang jatuh di laut itu mede atau panpan? Jawabannya adalah kalau dia minta pertolongan segera harus mede. Tetapi kalau tidak minta pertolongan segera, hanya memberitahukan kalau ada orang jatuh di laut, itu panpan. Dan kalau tidak membutuhkan pertolongan, itu tidak boleh menggunakan fungsi distress untuk di DSC. Jadi di DSC-nya tidak boleh kirim distress. Di DSC-nya mungkin tidak perlu pakai DSC, langsung pakai teleponi, eh, mungkin di channel 16 atau di frekuensi 2182 atau di frekuensi 4125 atau di frekuensi 6215 atau di 8291. Diberitahukan bahwa ada orang jatuh di laut, man overboard, eh, apa namanya, kalau melihat orang jatuh di laut supaya lapor ke kapten itu. Jadi tidak perlu mede. Jadi itu jawabannya. Jadi kalau minta pertolongan segera, mungkin orang jatuh di lautnya di pelabuhan misalnya, di sekitar banyak kapal, juga banyak ada sah bandar, ada KPLP, ya. Nah itu bisa mede.
supaya kapal-kapal lain bisa melakukan pertolongan. Dulu pernah ada seorang kapten orang Korea eh, jatuh ke laut di Selat Singapura ya, Singapore Strait ya, kemudian masinisnya itu kirim distress ya, kirim distress, mede, akhirnya kaptennya ketemu, orang Korea itu ditolong oleh apa namanya, eh, kapal angkatan laut dari Singapura. Jadi itu pernah ketemu. Jadi itu Mede. Jadi jawabannya adalah kalau minta pertolongan segera ya Mede, tetapi kalau tidak minta pertolongan segera cuman Pan-Pan. Nah, itu adalah eh, apa namanya, jawabannya seperti itu. Tetapi nanti kalau ada ujian, kok ada pertanyaan itu, sudah nggak usah ragu-ragu, dijawab pan-pan saja ya. Jadi jawabannya, kunci jawabannya adalah pan-pan. Kalau tidak ada keterangan apa-apa, jawabannya pan-pan. Maaf, saya minta waktu sebentar untuk ke belakang karena saya ada tuntutan mau ke belakang ini. Maaf. Silakan Bapak. Pan, mau ke belakang. Kalau itu Mayday, Bang, harus segera ditolong. Terima kasih sudah memberi waktu saya. Kita lanjutkan. Baik, saya ulangi lagi tadi. Jadi kalau man overboard atau orang jatuh di laut itu kalau tidak memerlukan pertolongan segera, panggilannya adalah pan-pan. Nah, kalau nanti soalnya tidak ada keterangan apa-apa, ya jawabannya pan-pan. Tetapi kalau mungkin ada soal seperti itu, tetapi ada tulisannya minta pertolongan segera, maka panggilannya adalah mede. Jadi itulah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan GMDSS. Kalau nanti ada yang ingin bertanya langsung saja ya. Jadi jangan jangan eh,
harus saya tanya dulu, tidak perlu ya, tetapi langsung saja. Nah, kalau ini adalah alat-alat komunikasi dalam GMDSS. Yang pertama adalah Digital Selective Calling atau DSC. Kemudian yang kedua adalah EPOB atau Emergency Position Indicating Radio Beacon. Yang ketiga adalah SART atau Search and Rescue Transponder, di mana SART sekarang ini ada dua, yaitu radar SART dan iSART. Ya. Kemudian Navtex atau Navigational Telex yang nantinya ini akan diganti dengan Navdat. Tetapi sekarang sudah ada yang pakai Navdat, ya seperti Jakarta Radio itu sudah pakai Navdat sekarang. Ya, Navdat itu navigational data, ya sudah pakai data sehingga frekuensinya sudah tidak 518 kHz lagi. Ya, Navtex, Navdat itu. Kemudian portable VHF. Saya menyebutnya VHF ya Bapak-Bapak ya. VHF ini bahasa Inggris, kalau bahasa Belandanya VHF. Jadi yang biasa kita ucapkan itu adalah Belanda atau Indonesia. Ya. VHF. VHF itu Indonesia atau Belanda atau Suriname. Tetapi kalau Inggris itu nyebutnya adalah VHF ya, VHF. Portable VHF dan sistem komunikasi satelit. Nah, ini adalah peralatan-peralatan dalam GMDSS. Di kapal ada yang namanya AIS atau AIS atau Automatic Identification System. Nah, kemudian ada yang namanya BNWAS atau Bridge Navigation Watch Alarm System. Kemudian ada yang namanya SSAS atau Ship Security Alert System. Kemudian ada yang namanya LRIT, Long Range Identification and Tracking of Ships. Nah, ini semua keempat-empatnya ini bukan peralatan GMDSS. Kalau peralatan GMDSS itu disolasnya di solas bab 4. Tetapi AIS dan BNWAS ini ada di bab 5. Kemudian SSAS dan LRIT ini ada di bab 11.2, sehingga ini bukan peralatan GMDSS, ya, bukan peralatan GMDSS. Oleh karena itu pun di dalam presentasi saya ini ada AIS, BNWAS dan SSAS. Saya tidak akan menjelaskan ini istilahnya tambahan untuk Bapak-bapak semuanya, ya tambahan. Nah, kalau ingin tahu lebih banyak lagi tentang AIS, BNWAS dan LRIT, silahkan baca di blog saya. Silahkan tulis AIS Hadi Supriyono. Begitu nanti ada tulisan saya tentang AIS. Tulis BNWAS Hadi Supriyono. Nanti di blog saya ada tulisan tentang BNWAS ini. Silahkan kalau ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang BNWAS. Kalau SSAS ini saya tidak menulis di blog saya. Ya, yang saya tulis malah LRIT ini ada. LRIT ini di blog saya ada. Tulis LRIT Hadi Supriyono, nanti akan ketemu tulisan saya tentang LRIT ini. Silakan untuk pengetahuan tambahan. Untuk pengetahuan tambahan silakan. Ya. Oke, itu adalah peralatan-peralatan alat-alat komunikasi dalam GMDSS. Kita akan mulai dengan DSC dulu atau Digital Selective Calling dulu. Kita akan mulai dengan Digital Selective Calling dulu. Jadi kalau ada yang ingin bertanya langsung bertanya saja ya, jangan nggak usah ditawarin, nggak usah ditawarin, langsung bertanya saja, langsung angkat tangan bertanya. Ya. Oke, Digital Selective Calling atau DSC ini biasanya kalau di bahasa Indonesia jangan kaget itu diterjemahkan sebagai panggilan pilih digit, ya panggilan pilih digit. Sehingga kalau diterjemahkan jadi PPD. Jadi kalau kalian nanti membaca buku-buku dalam bahasa Indonesia ada PPD begitu berarti panggilan pilih digit itu sama dengan DSC. Kalau menurut saya sebenarnya nggak usah diterjemahkan. Ya, DSC itu ya DSC itu Digital Selective Calling ya. Atau
Kalau diterjemahkan ya misalnya panggilan pilih digit dalam kurung DSC, ya, tetap DSC ya, karena itu di kapal namanya DSC. DSC itu sudah bukan bahasa Inggris lagi, tetapi itu istilah di dalam alat komunikasi GMDSS itu ada yang namanya DSC. Jadi sudah kita tidak usah mikir itu apakah itu bahasa Indonesia, apa bahasa Inggris, apa bahasa Jepang, apa bahasa apa, kita nggak usah mikir itu. Jadi DSC ya DSC. Ya, yang asal usulnya dari kata digital selective calling. Nah, alat ini adalah salah satu alat andalan di dalam GMDSS karena alat ini bisa digunakan untuk memanggil kapal-kapal tertentu. Jadi kalau pakai fungsi selektif ini bisa untuk memanggil kapal-kapal tertentu dan stasiun radio pantai tertentu. Jadi nanti MMSI daripada stasiun yang akan kita panggil, apakah itu stasiun kapal atau stasiun radio pantai, itu kita masukkan, maka kita hanya memanggil itu saja. Sama seperti kalau kita mau telepon di darat ini. Ya, kita mau telepon di darat itu memasukkan nomor teleponnya, baru yang panggil itu. Jadi tidak perlu berteriak-teriak di channel 16, ya tidak perlu. Tidak perlu lagi di gudang garam di Samsu, gudang garam di Samsu, begitu tidak perlu lagi. Jadi langsung tulis MMSI-nya yang kapal yang akan kita panggil. Bisa juga untuk memanggil kelompok kapal-kapal. Kelompok kapal-kapal ini ada dua fungsi, yang satu grup, yang satu area. Kalau grup ini hanya untuk memanggil kapal dengan MMSI tertentu. Dengan MMSI tertentu. MMSI yang diawali dengan angka 0 itu nanti terpanggil. Tetapi kalau area ini dia nanti dimasukkan lintang dan bujurnya. Jadi misalnya saya ingin memanggil dari lintang sekian sampai lintang sekian dan dari bujur sekian sampai bujur sekian. Maka semua kapal yang ada di dalam kotak yang lintang bujurnya kita masukkan tadi itu terpanggil semua. Tetapi kita harus yakinkan bahwa kotak ini masih dalam jangkauan stasiun radio kata. Misalnya pakai VHF misalnya, itu maksimumnya kan 35. Kita yakinkan bahwa kotak ini dijangkau oleh stasiun radio pantai kita itu, stasiun kita itu 35 mil maksimum mungkin amannya 30 mil lah, ya 30 mil. Jadi yakinkan bahwa kotak ini ada jangkauannya ke stasiun kita itu 30 mil. Maka semua kapal-kapal di dalam kotak ini akan terpanggil. Semua kapal di luar kotak tidak terpanggil, tidak mendapat panggilan. Ya, walaupun lebih dekat, misalnya stasiun kita misalnya di sini, walaupun kapal itu ada di sini, ya. Dia lebih dekat, tetapi karena tidak masuk di dalam kotak, maka dia tidak mendapat panggilan. Yang mendapat panggilan hanya yang dalam kotak itu saja. Dan ingat bahwa frekuensi yang kita gunakan menentukan jaraknya. Jadi kalau membuat kotak ini harus disesuaikan dengan jangkauan frekuensi yang kita gunakan. Misalnya kalau 2187,5 itu maksimumnya bisa 150 mil. Jadi yakinkan bahwa yang masuk dalam kotak ini adalah jarak jangkaunya tidak lebih dari 150 mil. Ya, seperti itu dan sebagainya. Karena kalau lebih dari 150 mil, walaupun dalam kotak itu tetap nggak bisa. Nah itu kalau area. Kemudian juga bisa untuk memanggil all ships, ya semua kapal. Jadi di sana ada fungsi all ships. All ships ini tidak selalu distress ya. Urgency maupun safety itu bisa all ships. Ya, urgency atau safety ini bisa all ships. Karena all ships di sini sebenarnya tidak hanya semua kapal, tapi semua stasiun radio pantai sebenarnya. Semua stasiun, bukan hanya stasiun kapal, tapi juga stasiun radio pantai juga. Ya, oke. Kemudian juga bisa digunakan untuk direct dial, seperti telepon di rumah. Ya, direct dial itu untuk menelpon luar negeri misalnya, ya itu direct dial. Jadi itu adalah fungsi daripada DSC itu. DSC dapat digunakan dari kapal ke darat, dari darat ke kapal, dari kapal ke kapal. Kok nggak ada dari darat ke darat? Nggak perlu ya. Walaupun sebenarnya bisa ya, dari darat ke darat itu bisa. Misalnya stasiun radio pantai
Semarang mau memanggil stasiun radio Pantai Surabaya itu bisa pakai DSC, bisa menggunakan DSC, tapi kan nggak penting karena JMDSS itu kaitannya dengan keselamatan kapal. Kalau stasiun radio pantai kan tidak pernah dalam keadaan mara bahaya. Dalam keadaan mara bahaya itu kapal. Ya. Oke, DSC di kapal itu biasanya ada dua. Yang pertama adalah DSC VHF. DSC VHF itu channelnya hanya satu, yaitu channel 70. DSC VHF ya, DSC-nya ya. Kalau VHF-nya itu channelnya banyak. Tapi kalau DSC VHF itu channelnya hanya satu, yaitu channel 70. Channel 70 ini frekuensinya adalah 156,525 MHz. Jarak jangkau maksimumnya adalah 35 mil. Ini maksimum. Kalau cuacanya buruk mungkin tidak sampai 35 mil. Jadi ini maksimum. Maksimum itu adalah 35 mil. Ini untuk DSC VHF. Kemudian DSC yang kedua adalah DSC MF-HF. MF singkatan dari, kalau VHF tadi adalah very high frequency, kalau very high frequency ini adalah frekuensinya dari 156 sampai 174 MHz ya. VHF itu frekuensinya antara 156 sampai 174 MHz. Nah, untuk channel 70 ini frekuensinya 156,525 MHz. Kalau MF ini adalah medium frekuensi, mungkin di teknik radio sudah diajarkan. HF ini adalah high frekuensi, di mana kalau MF ini frekuensinya untuk maritim itu dari 1605 sampai 3000 kHz, sedangkan HF ini frekuensinya dari 4000 kHz sampai 27500 kHz. Ini frekuensinya. Nah, DSC yang kedua adalah DSC MF-HF. DSC MF-HF ini frekuensinya ada 6. Nah, ini ada 6 frekuensinya. Di mana satu frekuensi untuk DSC MF, jadi yang 2187,5 ini adalah frekuensi untuk DSC MF. Ya, ini untuk MF. Sedangkan yang 5 frekuensi yang lain yaitu 4207,5, 6312, 8414,5, kemudian 8414,5, kemudian 12577, kemudian 16804,5. Ini adalah untuk HF atau high frequency. Jadi frekuensinya untuk MF HF itu ada 6 ya. Di mana yang satu untuk MF dan untuk HF ini ada 5 frekuensi. Ini adalah frekuensinya. Biasanya sebagai operator radio itu hafal frekuensi biasanya ya. Tapi Bapak mungkin diklatnya baru hanya sebentar, mungkin nggak sempat menghafalkan. Tetapi kalau bisa nanti kalau untuk persiapan ujian ya coba dihafalkan saja ya frekuensi ini. Ya. Misalnya ada soal yang termasuk DSC MF adalah frekuensi 1, misalnya disebut 2182, 2174,5, 2187,5. Nah, itu sudah tahu jawabannya 2187,5. Jadi paling tidak tahu itu frekuensi yang digunakan itu ya. Karena mungkin soal ujian bunyinya seperti itu. Yang digunakan untuk MF DSC adalah begitu. Biasanya frekuensinya salah satu sebutkan. Nah, ini harus hafal. Kalau hanya satu frekuensi kan menghafalkan nggak sulit. Nah, biasanya juga mengenai VHF tadi juga ditanyakan frekuensi channel 70 adalah A, misalnya 156,5, 156,8, 156,525 dan seterusnya. Maka ya kita harus tahu frekuensinya itu adalah 156,525 tadi, itu kita harus tahu. Megahertz ya Bapak ya, jangan salah kilohertz karena itu adalah very high frekuensi. Jadi 156, itu sama dengan 156.000 kHz, 156.525 kHz ya sama. Oke, itu adalah frekuensi daripada DSC.
Kalau ini untuk teleponi dan ini untuk telex. Kenapa yang telex saya kaburkan? Karena GMDSS sudah tidak menggunakan telex lagi. Jadi GMDSS itu sudah tidak mengenal yang namanya telex, itu tidak mengenal lagi. Jadi ini sudah dicoret. Kenapa tidak saya hapus? Karena mungkin ujiannya masih menanyakan frekuensi ini. Mungkin ada keluar frekuensi ini adalah frekuensi telex untuk distress ya. Panggilan distress untuk telex itu ini. Kalau ini adalah panggilan untuk mede-mede ya, untuk mede itu pakainya yang frekuensi ini. Kalau untuk VHF itu channel 16 ya, channel 16. Oke, selanjutnya yang harus kita ketahui adalah MMSI yang saya sebutkan tadi, Maritime Mobile Service Identity. Ya, MMSI adalah singkatan dari Maritime Mobile Service Identity. Ini adalah identitas untuk stasiun. Semua stasiun harus mempunyai identitas. Ya, harus mempunyai call sign, harus mempunyai kalau telex itu apa namanya answer back dan sebagainya. Nah, jadi kalau untuk stasiun radio pantai itu diawali dengan 00. Jadi kalau diawali dengan 00, ini contohnya 00525120. Ini berarti stasiun radio pantai. Nah, saya bisa mengatakan bahwa ini stasiun radio pantai karena 525 ini adalah MID-nya Indonesia. Jadi rumusnya adalah 00 MID angka-angka. Jadi MID itu singkatan dari Maritime Identification Digit. Untuk Indonesia itu MID-nya 525. Jadi kalau ada stasiun yang memanggil stasiun Anda menggunakan 00 itu berarti stasiun radio pantai Indonesia. Kalau Singapura kalau nggak salah 526. Ya, Singapura. Kalau Norway itu 197. 196, sorry 196. Jadi setiap negara mempunyai MID. Dan kalau diawali dengan 00 kemudian diikuti dengan MID, ini namanya adalah stasiun radio pantai. Tetapi kalau diawali dengan MID itu stasiun kapal. Contohnya 525123000. Ini berarti stasiun radio pantai Indonesia. Stasiun kapal Indonesia, sorry. Stasiun kapal Indonesia. Berarti kapal Indonesia. Kalau Anda nanti mendapat panggilan dari 525 ya, maka itu adalah kapal Indonesia. Kapal berbendera Indonesia ya, bukan kapalnya orang Indonesia, bukan, tapi kapal berbendera Indonesia. Kalau diawali dengan 0 kemudian MID itu adalah kelompok kapal-kapal yang saya sebut tadi grup tadi ya, grup kapal-kapal ya. Jadi kelompok kapal-kapal, misalnya ini saya beri contoh 0525123000. Ini adalah misalnya kapal-kapal ikan milik suatu perusahaan yang beroperasi di wilayah tertentu. Jadi itu grup kapal-kapal. Jadi grup kapal-kapal itu diawali dengan 0. Ya. Oke. Nah, untuk yang ini nggak usah dihafalkan dulu, tetapi untuk apa namanya, untuk pengetahuan tambahan boleh juga, misalnya physical ice atom dan virtual ice atom ini. Kemudian ada personal MMSI, personal MMSI juga itu diawali dengan angka 8. Oke, itu adalah MMSI atau identitas daripada stasiun radio yang menggunakan DSC. MMSI ini juga nanti digunakan untuk identitas IPOP. Ya, untuk identitas IPOP ini juga nanti menggunakan MMSI ini juga. Untuk pos pasar sat IPOP ya. Oke, nah ini nggak usah kalau Bapak menerima file ini dari Pak Yoga, ini nggak usah dipelajari. Saya hanya ingin menjelaskan dari format DSC ini ada message 1, 2, 3, 4. Ini apa maksudnya? Ya, message 1, 2, 4. Jadi begini, DSC itu kalau digunakan untuk memanggil untuk panggilan distress, jadi misalnya digunakan untuk panggilan distress, maka akan ditanyakan 4 message ini. 4 message ini apa saja? Yang pertama adalah situasi marabahaya atau distress situation. Ya, distress situation, misalnya fire, explosion tadi ya, collision, capsizing, grounding dan sebagainya tadi itu. Itu message yang pertama. Jadi kalau kita tekan DSC untuk distress, biasanya ditanyakan ini. Sebelum kita kirim distress ke kapal-kapal, itu biasanya akan ditanyakan dulu situasi marah bahayanya apa. Misalnya kebakaran atau fire.
Ya, ini maka kita pilih fire. Kemudian setelah kita enter akan keluar posisi, ya posisi lintang dan bujur. Posisi lintang dan bujur itu message yang kedua. Message yang ketiga adalah waktu dalam UTC. Biasanya setelah lintang dan bujur kita isi, kemudian kita enter, kemudian ditanyakan waktu. Nah, message 2 ini biasanya sudah, kalau peralatannya sudah dihubungkan dengan GPS, biasanya akan ditanya apa automatic position apa manual. Ya, biasanya ditanya automatic position atau manual. Kalau manual kita harus mengisi lintang dan bujurnya. Tetapi kalau otomatis berarti nanti dihubungkan dengan GPS. Posisinya sesuai dengan penunjukan GPS. Karena sekarang biasanya peralatan-peralatan komunikasi, peralatan navigasi di atas kapal itu sudah dihubungkan dengan GPS. Ya, sudah dihubungkan dengan GPS. Mungkin malah sudah dihubungkan dengan VDR, Voice Data Recorder. Ya, mungkin. Ya, sekarang teknologi itu makin canggih ya. Nah, maka tidak perlu lagi apa namanya jam digital yang sudah dihubungkan dengan DSC ini. Jadi tidak perlu diisi lagi. Tetapi kalau harus diisikan manual ya harus kita isikan manual. Nah, tentang jenis mara bahaya, kemudian lintang dan bujur, waktu ini, serta yang keempat adalah jenis komunikasi yang diinginkan. Jenis komunikasi yang diinginkan ini bisa teleponi, bisa telex, bisa data. Tetapi kalau pakai channel 70 memanggilnya, itu biasanya sudah otomatis dia teleponi. Karena biasanya DSC distress ini diikuti dengan mede-mede, ya. Maka jenis komunikasinya biasanya default sistemnya atau otomatisnya itu apa namanya teleponi. Kalau di MFHF ya di MFHF itu biasanya disebutkan jenis komunikasinya SSB. SSB itu berarti teleponi. Tetapi kalau telex atau data itu beda lagi. Jadi kalau disebutkan SSB itu berarti teleponi. Jadi SSB itu bisa dipindah dengan telex atau data. Tetapi biasanya defaultnya atau otomatisnya itu biasanya SSB, berarti teleponi, ya, telepon. Oke, itu kalau digunakan DSC kalau digunakan untuk kirim distress ada 4 message. Ya, ini sering keluar ujian ya Bapak ya. Kalau DSC itu kalau untuk distress itu berapa message itu sering ditanyakan. Jadi jawaban yang betul adalah 4 message. Tetapi kalau digunakan untuk bukan distress, maka hanya 2 message saja, yaitu jenis komunikasi yang diinginkan dan frekuensi atau channel yang digunakan. Jadi kalau kita tidak boleh ya menggunakan frekuensi panggilan atau calling frekuensi untuk komunikasi itu nggak bisa. Nah, untuk komunikasi itu istilahnya adalah working frekuensi ya atau working channel. Kalau di VHF itu working channel itu banyak sekali, ada 80, 81, 82, 83. Biasanya saya kalau ngobrol di VHF itu pakai channel 85 biasanya. Tetapi biasanya channel 85 juga rame. Ya, kita bisa pakai 83. Kita tidak boleh ngobrol pakai calling frekuensi, misal calling channel misalnya channel 16. Kita ngobrol pakai channel 16 itu nggak boleh. Ya, kita harus memakai working channel. 10, 12 itu juga sebenarnya bukan calling channel, tetapi itu kan digunakan untuk WTS atau mungkin digunakan untuk port operation, untuk pilot station. Jadi itu tidak boleh digunakan untuk ngobrol. Jadi kita harus memakai frekuensi-frekuensi yang lain atau channel-channel yang lain. Demikian juga kalau kita pakai MF atau HF, itu kita harus pakai working frekuensi, jangan pakai menggunakan calling frekuensi. Tetapi kalau antar kapal itu biasanya sulit ya, karena di MF HF itu saya lihat tidak ada frekuensi yang simplex untuk simplex kecuali kalau MF itu 2182. Jadi kalau MF itu yang
yang simplex hanya 2182, yang lainnya duplex semua. Artinya kita tidak bisa melakukan komunikasi dengan MF di kapal dengan kapal, nggak bisa. Harus kapal dengan stasiun radio pantai. Karena biasanya duplex itu yang satu adalah stasiun radio pantai, yang satu stasiun kapal. Oke, itu adalah apa namanya empat message tadi itu, empat message tadi itu. Oke, baik. Ini ada diagram, ada tiga sebenarnya, satu, dua, tiga. Di mana yang ini adalah untuk DSC HF atau high frequency, yang ini adalah untuk DSC VHF dan MF, dan yang ini adalah untuk DSC VHF. Maksudnya apa ini diagram ini? Ini adalah ketentuan dari AIMO, bahwa ini dari AIMO ya, bahwa eh, setiap ada panggilan distress dengan DSC ya, setiap ada panggilan dengan distress dengan DSC itu akan berulang-ulang sampai ada stasiun yang memberi acknowledgement. Kalau sudah ada stasiun yang memberi acknowledgement, maka dia akan berhenti. Itu prinsipnya. Jadi kalau ada stasiun yang menekan tombol distress, sudah terpancar, tulit, dia tidak akan bisa berhenti. Ya paling berhenti sebentar, tulit, berhenti sebentar, nanti mulai lagi, tulit lagi, begitu. Jadi mengulang terus sampai ada stasiun yang memberikan acknowledgement. Kalau ada stasiun yang memberikan acknowledgement, baru berhenti. Tetapi stasiun kapal tidak boleh melakukan acknowledgement. Ini ketentuan dari AIMO. Ya, ketentuan dari AIMO bahwa stasiun kapal tidak diperbolehkan memberikan acknowledgement melalui DSC. Kalau toh bisa menolong, bisa memberikan acknowledgement dengan radio teleponi. Ya, misalnya motor vessel Mawar, this is motor vessel Melati, receive Mede, boleh. Ya, boleh seperti itu. Melalui channel 16 kalau VHF. Nah, jadi apa yang dilakukan kapal kalau mendengar panggilan DSC, maka ini adalah diagramnya. Diagramnya seperti ini. Jadi kalau misalnya mendapatkan ini ada menerima panggilan melalui DSC, misalnya melalui channel 16, channel 70 misalnya. Misalnya channel 70, maka dia harus standby di channel 16. Jadi tidak boleh melakukan acknowledgement, tidak boleh. Jadi dia harus mendengarkan di channel 16 kurang lebih 5 menit. Baru setelah itu apakah sudah ada yang memberikan acknowledgement apa belum? Biasanya yang memberikan acknowledgement adalah coast station atau RCC. CS atau RCC. CS itu coast station, RCC itu Rescue Coordinating Center. Kalau sudah berarti nanti tidak lagi ada tulit-tulit. Ya, kalau sudah berarti sudah berhenti tulit-tulitnya. Kemudian kita bisa menolong apa tidak? Kalau kita bisa menolong, maka yes, ya, maka kita bisa memberikan acknowledgement melalui teleponi, melalui channel 16. Jadi kita bilang tadi motor vessel Mawar, this is motor vessel Melati, receive Mede di channel 16. Itu bisa. Nah, setelah itu lapor ke stasiun radio pantai, kalau sudah selesai semua, maka kita masukkan ke radio logbook. Masukkan ke radio logbook, kemudian kita reset sistem. Ini kalau kita bisa menolong. Kalau tidak bisa menolong, kita masukkan ke logbook bahwa kita telah menerima panggilan DSC, ya. Kemudian disebutkan MMSI-nya dan waktunya, ya. Kemudian reset sistem. Apa maksudnya reset sistem ini? Jadi begini, DSC itu kalau kita menerima distress atau mengirim distress atau menerima distress, itu tombol distressnya akan menyala. Tombol distressnya akan menyala. Saya berikan contoh DSC yang ada di PIP Semarang itu seperti ini.
Nah, ini contohnya yang punyanya Semarang seperti ini. Jadi setiap DSC ini adalah DSC WCF yang atas ini, yang bawah adalah DSC MFECF. Nah, di sini hanya ada channel 70 untuk DSC-nya. Kalau 16 ini kan teleponi, ya. Nah, DSC-nya hanya ada channel 70. Nah, di sini ini ada 6 channel, ada 6 frekuensi. Yang pertama adalah 218.7,5, ada 4207,5, ada 6312 dan sebagainya. Nah, ini ada tombol distress. Nah, kalau dia menerima panggilan distress atau mengirim distress, tombol ini lampunya akan menyala. Tombolnya akan menyala. Nah, supaya tidak menyala biasanya dimatikan. Ya, dimatikan kemudian dihidupkan lagi. Dimatikan kemudian dihidupkan lagi. Kalau toh masih hidup maka harus di-cancel. Harus ada fungsi cancel sini, cancel atau annulate biasanya. Ya, seperti itu. Itu. Jadi supaya ini mati. Kalau ini sudah mati berarti sudah terreset. Jadi bukan di reset, ada fungsi tombol reset sendiri, nggak ada. Jadi reset maksudnya tombolnya yang menyala merah ini dimatikan lampunya. Biasanya dengan di switch off, ini kalau alat ini switch off-nya ini switch off, switch on, switch off, switch on ini. Ini ditekan nanti off, ditekan lagi on, ditekan lagi off, ditekan lagi on. Jadi di on off kan itu nanti dia akan hidup kembali. Jadi seperti itu apa namanya maksudnya. Jadi supaya di reset. Mengapa harus di reset? Siapa tahu nanti ada panggilan lagi ya supaya kita bisa membedakan antara panggilan yang tadi dengan panggilan yang berikutnya ya supaya kita tahu. Jadi itu setiap kali kita jaga di anjungan nomor 1 ya kalau nanti jadi operator radio di kapal nomor 1 dilihat apakah tombol distressnya menyala atau tidak. Kalau menyala, apakah menerima panggilan atau mengirim distress secara tidak sengaja? Karena selama ini banyak sekali kejadian DSC kita memancarkan distress secara tidak sengaja, sehingga kita harus membatalkannya. Nah, itu. Jadi itu prinsipnya seperti itu. Kalau misalnya kok masih tuli-tuli terus ya kita dengarkan di channel 16 apakah ada komunikasi distress yaitu komunikasi yang diawali dengan media atau tidak ya. Kalau ada maka apakah kita bisa menolong atau tidak. Kalau misalnya tidak ada distress maka masih ada tuli-tuli apa enggak? Ya, masih ada tuli-tuli apa enggak? Kalau tidak ada, kita lapor ke stasiun radio pantai atau RCC yang terdekat bahwa tadi saya sudah menerima panggilan DSC, tetapi tidak ada kelanjutannya, misalnya seperti itu. Atau kalau distress masih continue, kita boleh melakukan acknowledgement tapi melalui teleponi. Ternyata masih tuli-tuli dan tidak ada stasiun radio pantai yang menjawab, maka Anda bisa receive media tapi melalui teleponi. Tetapi dengan catatan kalian harus meneruskan ke stasiun radio pantai ya, harus meneruskan ke radio pantai. Jadi receive media kemudian media relay ya, dari ini ke media relay. Nah, media relay itu bisa ke semua stasiun, bisa ke coast station, bisa menggunakan frekuensi yang tadi, artinya misalnya channel 16 tadi bisa juga menggunakan frekuensi 2187,5 supaya jangkauannya lebih jauh atau kita media relay-nya pakai 2182 misalnya ya media relay ya gitu seperti itu pakai channel 16 atau 2182 boleh ya kemudian seperti itu. Nah itu adalah VHF. Kalau di SCMF bagaimana? Kalau di SCMF sama, yaitu kalau mendengarkan di channel 2187,5 kita harus mendengarkan di 2182. Seterusnya kurang lebih sama, ya kurang lebih sama. Kemudian kalau di HF juga kurang lebih sama, ya prinsipnya itu. Prinsipnya nomor 1 kalau kita mendengar panggilan distress jangan sekali-sekali kita memberikan acknowledgement melalui DSC.
Itu prinsipnya, karena dilarang sama AIMO. Kemudian yang lainnya mengikuti, ya. Kalau bisa menolong, boleh memberikan acknowledgement tapi melalui teleponi. Kalau di channel 70 berarti kita bisa memberi acknowledgement channel 16. Kalau di frekuensi 218.7,5 kita bisa menggunakan frekuensi 2182. Kalau di 4207,5 kita bisa menggunakan frekuensi 4125 dan sebagainya. Di sini ada semuanya. Ya, di sini ada semua. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini, Bapak-Bapak, dan mungkin ada Ibunya. Yang bisa saya sampaikan, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sampai di sini dulu dengan ucapan terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.